Pertemuan kedua, pengertian bimbingan dan konseling anak usia dini. Menurut Crow, bimbingan diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada seseorang, baik itu pria ataupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya, mengembangkan kegiatan-kegiatan sehari-harinya sendiri, dan memikul bebannya sendiri. Sedangkan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Adapun layanan bimbingan dan konseling pada usia dini dilakukan untuk membantu anak agar yang pertama, lebih mengenal dirinya, kemampuan, sifat, kebiasaan, dan kesenangannya. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak. Yang keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial pada anak yang masuk untuk pendidikan ke jenjang selanjutnya. Pertemuan ketiga, ruang lingkup bimbingan konseling. Ruang lingkup bimbingan dan konseling mencakup 4 upaya bantuan yang meliputi bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Pada bimbingan pribadi dapat membantu anak menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohaninya. Dalam bimbingan sosial dapat membantu anak mengenal berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilintasi budi pekerti luhur, tanggung jawab ke masyarakat, dan kenegaraan. Dalam bimbingan belajar membantu anak mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkan kelanjutan pendidikan yang lebih tinggi atau ke jenjang selanjutnya. Yang terakhir, bimbingan karir ialah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan pekerjaan ataupun jabatannya. Lalu ada tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama, agar tercapainya perkembangan yang optimal pada individu yang berkembang sesuai dengan potensi ataupun kapasitasnya, agar setiap individu berkembang sesuai dengan lingkungannya sendiri. Yang kedua, setiap individu yang dibimbing memiliki kemampuan ataupun kecakapan melihat dan menentukan masalah yang mampu memecahkan masalahnya sendiri yang dihadapi serta beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir, dapat menyesuaikan diri kepada lingkungan sesuai potensi yang ada di dalam dirinya, terutama keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Pertemuan keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan PAUD dengan masalah anak usia dini. Yang pertama ada faktor lingkungan, faktor sosial, faktor emosional, faktor fisik, dan yang terakhir faktor metode yang terpadu. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangatlah penting dalam mempengaruhi tipe belajar anak usia dini, mulai dari pencahayaan, suara, suhu, kebisikan, dan mode pembelajaran tertentu. Anak usia dini di sini sangat mudah untuk menyerap apa yang dilihatnya atau yang didengarnya. Maka pada faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi pada anak usia dini, mau itu pada lingkungan yang baik ataupun pada lingkungan yang buruk. Jadi kita sebagai orang-orang tertentu harus memperlihatkan lingkungan-lingkungan yang baik kepada anak usia dini. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang mendorong anak usia dini dalam berkomunikasi antar teman sebayanya ataupun teman yang lebih tuanya dengan cara membagikan kegiatan secara kelompok yang terdiri dari beberapa anak agar anak dapat bersosial dengan lebih baik di kemudian harinya. Yang ketiga, ada faktor emosional. Emosi anak sangatlah berhubungan dengan motivasi. Jadi janganlah kita bosan-bosan dalam memotivasikan anak usia dini, dikarenakan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan minat belajar anak, karena motivasi setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang bermotivasi dalam hal kepandaian, ada motivasi dalam hal penyemangat, atau hal motivasi lainnya. Yang keempat ada faktor fisik.
Fisik harus disiapkan juga dalam setiap proses pembelajaran mengajar. Dikarenakan kesiapan fisik anak usia dini ketika pembelajaran berlangsung akan mempengaruhi anak dalam menerima informasi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Sebagai orang tua, kita harus benar-benar mempersiapkan fisik anak ketika proses pembelajaran, seperti menyiapkan makanan, minuman yang bersih, bergizi, dan sehat. Yang terakhir ada faktor metode yang terpadu. Seorang guru seharusnya mempunyai ide yang cemerlang dalam hal memilih metode pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Karena anak usia dini sangatlah cepat bosan. Metode yang dipilih seharusnya metode yang menarik dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak usia dini. Pertemuan kelima, karakteristik dan permasalahan perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada perkembangan fisik motorik, yaitu salah satu aspek perkembangan yang paling penting dalam kehidupan anak usia dini adalah perkembangan fisiknya. Aspek perkembangan fisik menurut Harlock menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik pada anak usia dini mencakup 4 aspek. Yang pertama ada sistem saraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi pada anak. 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik pada anak usia dini. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku yang baru. 4. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, proporsi tubuh, dan lain sebagainya. Pada setiap anak, pertumbuhan fisik tidak selalu sama. Ada beberapa anak yang mengalami pertumbuhan secara cepat, tetapi ada pula anak yang mengalami kelambatan. Perkembangan aspek motorik yang sangat erat berkaitan dengan masalah perkembangan fisik. Seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Pada anak usia dini, merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, main bola, dan atletik, dan lain sebagainya. Keterampilan yang menggunakan otot tangan dan kaki sudah mulai berfungsi. Hal ini penting dalam pertumbuhan fisik anak usia dini adalah pertumbuhan otot dan sistem sarafnya. Sementara itu, anak usia dini tidak jarang mengalami permasalahan dalam perkembangan fisiknya. Dalam perkembangan fisiknya, tidak jarang ditemukan beberapa hambatan pada anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, gangguan fungsi panca indera. Yang kedua, cacat tubuh. Yang ketiga, kegemukan atau obesitas. Yang keempat, gangguan gerak peniruan. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Aspek yang tidak kalah penting dalam keseluruhan perkembangan anak usia dini adalah perkembangan intelektual. Faktor kognitif memiliki peran penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagai aktivitas dalam belajar senantiasa berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Perkembangan kognitif pada anak terjadi dalam 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, yaitu dari lahir hingga 2 tahun. Yang kedua, tahap profesional dari 2 sampai 7 tahun. 3. Tahap operasional konkret 7 hingga 11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal dari 11 hingga 16 tahun. Lalu yang terakhir ada perkembangan sosial emosional. Emosi dalam konteks anak usia dini adalah sebagai perasaan yang kuat berupa perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan juga kesedihan. Secara umum, masalah emosional dan sosial yang sering muncul pada anak usia dini. Yang pertama, rasa cemas yang berkepanjangan atau takut yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, kecenderungan depresi permulaan dan sikap apatis dan menghindar dari orang-orang di lingkungannya. 3. Sikap yang bermusuhan terhadap anak dan orang lain. 4. Gangguan tidur, gelisah, mengigau, dan mimpi buruk. 5. Gangguan makan atau nafsu makan yang sangat menurun. Pertemuan ke-6, jenis masalah pada anak usia dini. Yang pertama ada aspek bahasa. Yang pertama, gangguan pendengaran menjadi salah satu penyebab anak mengalami masalah perkembangan pada bahasa. Gangguan pendengaran memiliki beberapa jenis, diantaranya gangguan pendengaran kondiktif karena suatu penyakit, gangguan pendengaran akibat kerusakan sel sensorik di dalam telinga, gangguan pendengaran kompleks akibat kerusakan fungsi di telinga luar, dan yang terakhir gangguan pusat pendengaran
akibat rusaknya saraf atau jaringan pada otak. Kedua, ada disabilitas. Kondisi kesehatan atau disabilitas pada masalah perkembangan otak anak seperti autis ikut menjadi penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa. Masalah-masalah lain yang dialami saat masa kehamilan seperti gizi buruk atau kelahiran prematur turut menjadi faktor penyebab gangguan bahasa pada anak usia dini. Masalah pada mulut. Adanya masalah pada mulut, lidah, atau langit-langit juga bisa menyebabkan anak keterlambatan berbicara. Ketika lidah menempel ke dasar mulut sehingga menyulitkan anak membuat suara-suara tertentu, terutama ketika menyebutkan beberapa huruf seperti D, L, R, S, T, dan Z. Dan yang terakhir, faktor genetik. Sebanyak 40% penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa dikarenakan faktor genetik keluarganya. Misalnya dalam satu keluarga atau anggota keluarga yang lainnya memiliki riwayat keterlambatan berbicara, maka besar kemungkinan anak juga akan mengalami hal serupa. Lalu ada aspek seni, yaitu yang pertama, anak kurang minat terhadap seni. Mungkin anak tidak terlalu berminat kepada seni, dia mungkin hanya berminat kepada bidang olahraga ataupun bidang yang sains dan lain sebagainya. Dan yang kedua, anak tidak suka bereksplorasi. Yang terakhir, aspek moral agama. Yang pertama, belum mengenal hal baik dan hal buruk. Mungkin di sekolah ataupun di rumahnya, orang tua atau gurunya belum mengajarkan yang mana hal yang baik dan yang mana hal yang buruk, ataupun anak tersebut belum bisa membedakan yang mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Kedua, tidak mengerti sikap mulia seperti sikap jujur, sopan, menolong, hormat, sopan santun, saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Pertemuan ke-7, perilaku salah asuh dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Orang tua dengan pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka secara otoriter mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Orang tua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan batasan dan kendali yang sangat tegas terhadap anak-anak mereka, serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih sering satu arah. Orang tua dengan tipe ini umumnya menilai anak sebagai objek yang harus dibentuk oleh orang tua yang merasa lebih tahu yang mana yang terbaik bagi anak-anak merekanya. Yang kedua ada pola asuh demokratif. Pola pengasuhan dengan gaya otoritatif ini bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri. Namun orang tua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orang tua ke anak juga bersifat sangatlah hangat. Dan pada pola asuh ini, komunikasi yang terjadi dua arah dan orang tua bersifat pengasuh dan pendukung. Dan yang ketiga, pola asuh permisif. Orang tua dengan gaya pengasuhan ini tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua ataupun orang dewasa. Orang tua cenderung tidak menegur atau memperingatkan, sedikit bimbingan, sehingga seringkali pola ini disukai oleh anak. Tua dengan pola asuh ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Anak yang diasuh dengan pola ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengendalikan perilakunya, tidak dewasa, memiliki harga diri rendah, dan terasa terasingi dari keluarganya. Pertemuan ke-9, peran guru sebagai pembimbing bagi perkembangan anak usia dini. 1. Mengembangkan bakat anak usia dini. Salah satu peran guru adalah mengembangkan bakat anak didiknya. Pada umumnya, anak-anak masih belum memahami atau menyadari bakatnya yang sesungguhnya. Guru adalah orang yang paling ideal untuk mengenali bakat tersebut karena setiap harinya memantau perkembangan dan kemampuan anak di ruang belajar. 2. Memberikan nasihat yang bijak. Peran guru lainnya adalah sebagai penasihat yang bijak. Anak didik bisa diibaratkan sebagai anak sendiri yang masih membutuhkan arahan dan bimbingan, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak. Guru harus bisa menyampaikan nasihat-nasihat yang tepat dan bernilai moral. 3. Sebagai panutan yang bisa diteladani. Guru bukan hanya pandai menyampaikan teori-teori, tetapi juga harus bisa melakukannya dalam kesehariannya. Dalam hal ini, guru berperan sebagai panutan yang bisa diteladani oleh anak didiknya. Yang keempat, melatih anak didik supaya menjadi ahli. Peran guru lainnya adalah menjadi pelatih yang efektif bagi anak usia dini. Guru harus mampu mengetahui cara untuk memotivasi anak supaya tidak
tidak mudah menyerah dalam proses latihan tersebut. Keberhasilan anak sebagian juga ditentukan oleh latihan yang benar dan terus-menerus. Dan yang terakhir, mengevaluasi perkembangan anak didik. Selain menyampaikan materi pembelajaran, guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan evaluasi siswa. Dengan peran ini, guru dapat memantau perkembangan anak didiknya, khususnya bagi anak yang dianggap belum mampu. Guru pun dapat mengetahui solusi yang terbaik untuk mendongkrak kemampuannya. Pertemuan ke-10. Peran orang tua sebagai konselor anak usia dini di rumah. Yang pertama, kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Ketika anak-anak mendapatkan cinta dan kasih sayang cukup dari kedua orang tua, maka pada saat mereka berada di luar rumah dan menghadapi masalah-masalah baru, mereka akan bisa menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak, karena hal ini akan menyebabkan pertumbuhan potensi dan kreatif akal anak-anak yang pada akhirnya keinginan dan kemauan mereka menjadi kuat dan hendaknya mereka diberi hak pilih. Yang ketiga, saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anaknya. Hormat di sini bukan berarti bersikap sopan secara lahir, akan tetapi melainkan ketegasan kedua orang tua. Mereka harus memperhatikan keinginan dan permintaan alami dan fitrah anak-anaknya. Yang keempat, mewujudkan kepercayaan, menghargai dan memberikan kepercayaan terhadap anak-anak, berarti memberikan penghargaan dan kelayakan terhadap mereka, karena hal ini akan menjadikan mereka maju dan berusaha serta berani dalam bersikap. Pertemuan ke-11. Program bimbingan konseling pada anak usia dini. Yang pertama ada pendidikan keluarga yang dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada taman pengasuhan anak dari usia 0 atau 2 bulan hingga 5 tahun. Yang ketiga ada kelompok bermain, yaitu mulai dari 3 sampai 4 tahun. Lalu ada taman kanak-kanak mulai dari 4 sampai 6 tahun. Dan yang terakhir ada Bima Keluarga Balita, yaitu BKB. Pertemuan ke-12. Jenis layanan bimbingan konseling di PAUD. Layanan bimbingan dan konseling pada pendidikan anak usia dini mencakup 3 bidang, yaitu bimbingan pribadi sosial, bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan karir. Pada bimbingan pribadi sosial, bidang bimbingan pribadi sosial membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mandiri dan yang bertanggung jawab. Layanan yang tersedia dalam bimbingan pribadi sosial yang pertama, mengenal ciri-ciri yang ada dalam diri sendiri, mengenalkan ciri khusus orang lain serta menunjukkan makna sikap yang baik dan yang tercela. Yang kedua, mengenalkan cara hidup sehat melalui makanan-makanan yang bergizi serta melakukan kegiatan olahraga secara teratur serta menjaga kebersihan. Yang ketiga, mengenalkan cara mengungkapkan perasaan bahagia dan sedih serta memberikan gambaran berbagai perasaan dalam berbagai situasi. Yang kedua, bidang bimbingan belajar. Bidang ini membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pendidikan dalam mewujudkan pribadi sebagai peserta didik yang kreatif. Isi dari layanan tersebut adalah yang pertama, mengenalkan cara merencanakan cita-cita. Kedua, menjelaskan apa arti suatu penilaian dalam proses belajar. Ketiga, mengenalkan hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Keempat, menjelaskan tentang bagaimana pelatih penelitian dan kerapian. Yang terakhir, pelatih dalam menulis yang baik. Bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir membantu peserta didik agar sejak dini sudah mulai belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan serta memahami diri sendiri secara sederhana tentang lingkungan dunia kerja. Isi dari layanan tersebut ialah mengenalkan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik, menggambarkan perkembangan diri anak serta keterampilan yang dimilikinya. Pertemuan ke-13. Teknik pengumpulan data pada layanan bimbingan konseling pada PAUD. Yang pertama ada observasi. Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Yang kedua, wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan ataupun rekaman secara audio, visual, ataupun audiovisual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam
dalam kajian pengamatan. Yang ketiga ada angket sosiometri, adalah salah satu instrumen yang sering digunakan oleh konselor dalam memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan untuk melakukan analisis yang dilakukan oleh konselor dalam memahami individu dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, catatan anekdot merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi guru terkait tumbuh kembangnya anak. Anekdot menjabarkan apa yang terjadi secara faktual dan objektif, yang menjelaskan bagaimana terjadi, kapan dan di mana, dan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh anak tersebut. Pertemuan ke-14, layanan evaluasi dan tindakan lanjut program bimbingan konseling. Evaluasi itu sangatlah penting. Dengan adanya evaluasi, pendidikan dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah direncanakan. Evaluasi diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan layanan BK yang telah dilaksanakannya. Pertemuan ke-15, laporan bimbingan konseling. Penyusunan dan laporan program bimbingan konseling. Penyusunan program bimbingan dan konseling mencakup penyusunan program tahunan dan semester. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.